Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada mata kuliah kalkulus multivariat, kita akan membahas mengenai integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang dan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, pembawa materi yaitu Ridwan atau saya sendiri, Muhammad Nur Rasadin, dan Muhammad Adiaksa. Nah, adapun kontribusi dari tiap anggota yaitu pertama, Ridwan atau saya sendiri, yaitu sebagai penulis materi integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang, editor video, penanggung jawab, dan pengisi suara animasi COVID-19. Adapun kontribusi dari Muhammad Nur Asadin yaitu sebagai penulis materi integral lipat 2 dalam koordinat polar. Dan terakhir yaitu Muhammad Adiaksa. Nah, langsung saja kita lihat timeline pembahasan kita kali ini, yaitu pertama, integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Kedua, kita akan membahas contoh soal dari integral lipat 2 yang pada daerah bukan persegi panjang tersebut. Ketiga, kita akan membahas materi mengenai integral lipat 2 dalam koordinat polar. Keempat, kita akan membahas contoh soal dari integral lipat 2 dalam koordinat polar. Dan terakhir, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Jadi, perhatikan himpunan sembarang S tertutup dan terbatas di bidang. Nah, keliling S oleh suatu persegi panjang R dengan sisinya sejajar sumbu-sumbu koordinat. Artinya, bahwa atas ini sejajar dengan sumbu X dan yang vertikal ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, misalkan lagi bahwa fxy terdefinisi pada S dan didefinisikan fxy sama dengan 0 pada bagian R di luar S. Jadi kita perhatikan gambar 2 ini, itu dimana tadi S ini terdefinisi bahwa fxy sama dengan 0. Nah, kita katakan bahwa F dapat diintegrasikan pada S jika F dapat diintegrasikan pada R, sehingga dapat dituliskan menjadi integral lipat 2 fxydA dengan batasan S sama dengan integral lipat 2 fxydA dengan batasan R. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai integral lipat 2 pada himpunan umum. Nah, integral lipat 2 pada himpunan umum ini ada dua. Itu pertama dulu kita bahas, yaitu integral pada daerah Y sederhana. Jadi, himpunan S disebut Y sederhana apabila S dapat dituliskan sebagai S X sama dengan XY, di mana Y lebih besar sama dengan fungsi U1X lebih kecil atau sama dengan dari fungsi U2X, dan X lebih besar sama dengan A lebih kecil sama dengan B. Jadi, yang kalau digambar seperti ini, kita menggaris secara vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, kita bayangkan irisannya seperti ini. Nah, ini yang berjalan dari kiri ke kanan. Jadi, himpunan Y sederhana, Y-nya itu diapit di antara dua fungsi, U1 dan U2, dan X-nya dari A sampai B. Jadi, dalam hal ini, integral F pada S dapat dihitung sebagai integral lipat 2 fxy dA dengan batasan S sama dengan integral lipat 2 fxy dy dengan batasan U1x sampai U2x dan dx dengan batasan A sampai B. Jadi sama halnya seperti integral berulang, bedanya batas yang di dalam itu batasnya merupakan fungsi U1, U2 dan dihitung terhadap Y. Jadi masukkan batasannya yang merupakan fungsi dari X, lalu diintegralkan lagi terhadap X. Batasnya X adalah A, B. Nah, batas paling luar harusnya itu konstanta. Karena kenapa? Karena integral ini hasil akhirnya adalah bilangan bukan fungsi. Jadi urutannya itu Y dulu baru ke X. Jadi tidak bisa dibalik.
Selanjutnya yaitu integral pada daerah X sederhana. Jadi selanjutnya itu disebut X sederhana kalau X-nya diapit di antara dua fungsi. Jadi X-nya diapit di antara dua fungsi, yaitu Pi1 dan Pi2. Terus Y-nya antara C sampai D. Jadi bayangkan ini yang berjalan dari C sampai D. Jadi kita bayangkan ini Y-nya berjalan dari C sampai D. Nah, himpunan S ini disebut X sederhana apabila S dapat dituliskan sebagai S sama dengan X Y, di mana X lebih besar sama dengan Pi1Y, lebih kecil sama dengan Pi2Y, dan Y-nya lebih besar sama dengan C, lebih kecil sama dengan D. Jadi dalam hal ini integral F pada S dapat dihitung sebagai F integral lipat 2 Fx y dA dengan batasan S sama dengan integral lipat 2 Fxy dx-nya dengan batasan Pi1y sampai Pi2y dan dy dengan batasan C sampai D. Jadi X-nya di antara Pi1 dan Pi2. Lalu setelah diintegralkan terhadap X, hasilnya semua dalam Y nanti tidak ada lagi X. Jadi kita integralkan lagi terhadap Y dari C sampai D. Nah, yang di luar itu batasannya konstanta, maka hasilnya tentu akan berupa bilangan. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan contoh soal. Nah, yaitu contoh soal pertama. Hitunglah integral berulang dari integral lipat 2 4x tambah 10y dy dengan batasan min x sampai x pangkat 2 dan dx dengan batasan 3 sampai 5. Jadi kita kerjakan seperti ini, kita integralkan dulu terhadap y sehingga menemukan 4x tambah 5y pangkat 2 dengan batasan min x sampai x pangkat 2 dx. Nah, setelah kita mengerjakan tadi, kemudian kita integralkan lagi terhadap dx. Jadi kita integralkan lagi terhadap dx sehingga menemukan x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurang X pangkat 3/3 dengan batasan 3 sampai 5. Sehingga kita akan menemukan 10.180/3, hasilnya adalah 3.363/3 atau 0,3. Nah, contoh soal yang kedua. Hitung integral berulang dari integral lipat 2y pangkat x dx dengan batasan 0 sampai y pangkat 2 dy dengan batasan 0 sampai 1. Sehingga kita kerjakan dulu yang ini. Jadi kita kerjakan dulu integral terhadap dx dengan batasan 0 sampai y kuadrat, sehingga menemukan kita integralkan ini maka menemukan 2ye pangkat x sehingga dengan batasan 0 sampai y kuadrat dy. Nah, kita integral kerjakan yang ini sehingga menemukan seperti ini. Nah, selanjutnya hasilnya ini kita integralkan lagi terhadap dy, maka akan menemukan y pangkat 2 kurang y kuadrat dengan batasan 0 sampai 1. Nah, setelah kita kerjakan, hasilnya kan dikurang 1 sama dengan kurang 2. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai materi integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang dan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Akhir kata, keep moving forward, don't be afraid, we are beside you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Novel coronavirus adalah virus baru yang menyerang saluran pernapasan yang termasuk golongan SARS dan MERS. Ini pertama kali terdeteksi di Tiongkok. Adapun gejala-gejalanya itu gangguan pernapasan, batuk dan pilek, letih lesu, demam, dan sakit tenggorokan. Sampai saat ini belum ada vaksin 2019 meningkat. Nah, terus bagaimana cara mencegahnya?